Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa ada orang menjalankan bisnis asuransi begitu cepat, sukses, bahkan mencapai income 78 miliar per tahunnya? Apa rahasianya? Mengapa mereka bisa membangun bisnis sedemikian masif, terus-menerus naik penghasilannya? Kita simak obrolan kita siang ini. Ada beberapa hukum dan rahasia yang bisa kita pelajari dari bisnis asuransi. Semakin kita bisa mempelajari hukum dan rahasia dari bisnis ini, maka Anda akan semakin banyak belajar tentang prinsip-prinsip kesuksesan. Dan sebagai catatan penting, jika Anda selalu aktif di pertemuan, maka Anda akan semakin paham bahwa tidak ada rahasia di bisnis ini. Rahasianya adalah tidak ada rahasia. Wah, repot ambek ditotero ya. Nantinya Anda pasti akan tahu bahwa bisnis ini bukan tentang personality seseorang, bukan tentang lingkungan atau latar belakang pengalaman sebelumnya, tetapi lebih banyak disandarkan oleh hukum dan prinsip-prinsip seperti hukum gravitasi contohnya. Apakah Anda suka ataukah tidak, barang akan tetap jatuh. Seperti ini, Anda tidak suka, barangnya jatuh. Ono iklan ini enggak ya? Ya, tekan milih konco dapuane koyo ngene. Apa? Konco Seperti ini? sing foto, sing pokro. Wong konco gak ngalor gak ngidul. Wong konco pesok kabeh. Meskipun Anda tidak suka, Anda tidak percaya dia akan jatuh, dengan hukum gravitasi tetap akan bertahan, ya tetap jatuh juga. Seperti itulah hukum fisika yang kita kenal. Anda perlu mengerti hukum dan prinsip apa saja yang dapat bekerja di bisnis ini. Semakin Anda mengerti prinsipnya, maka Anda akan semakin efektif cara Anda mengerjakannya. Semakin bagus pertumbuhan bisnis Anda dan akan semakin lebih bisa diprediksi, bahkan bisa semakin cepat. Jadi saya akan mereview beberapa hal saja di sini. Sepanjang pengalaman dan karir saya untuk berbicara di depan publik sejak tahun 1994, lama banget ya. Dalam setiap sesi konsultasi bisnis, sesi group meeting dalam ukuran peserta yang kecil, hingga sesi seminar atau konten video yang saya sajikan melalui channel ini, saya selalu sadar, Anda hanya akan mendengar 50% dari apa yang saya katakan karena pikiran Anda sedang berjalan sendiri. Disitulah manfaatnya kaset atau digital recording. Apakah Anda pernah mendengarkan hasil rekaman pertemuan dari sebuah seminar atau pertemuan yang Anda hadiri sebelumnya? Rasanya topik itu kok kayak tidak pernah ya Anda dengar sebelumnya. Coba Anda dengarkan cuplikan di sini. Ketika saya bergabung karena cuma tertarik bisnisnya, yang penting produk nabung bisnis yang penting laku. Saya akan bisa mengajak banyak teman-teman saya untuk bergabung karena bisnisnya. Itu suatu hal yang sangat naluriah sekali, manusiawi sekali. Karena aku tertarik karena uangnya gede itu loh, duitnya dan dia gabung juga. Tapi karena saya tidak menguasai dan tidak terlalu melihat produknya, saya bisa nggak create nasabah, create pelanggan, menciptakan orang yang hanya tertarik menabung saja, tidak sebagai agennya, bisa nggak? Berat. Karena saya sendiri belum tentu loh seorang nasabah. Saya sudah punya polis. Seseorang yang cuma punya polis belum tentu seorang nasabah. Atau yang ini. Sebelumnya semua atlet NBA akhirnya miskin karena mereka tidak bisa memanage. Kalau punya mobil itu 40 mobil, 30 mobil, 60 mobil. Gara-gara Michael Jordan nggak perlu mobil. Sekarang gini loh caranya menata aset gitu kan. Sejak itu mulai mereka lebih stabil. Dan Michael Jordan mempunyai kekayaan 1,3 juta miliar dolar. Gara-gara omongannya Ayan tadi. Luar biasa. Artinya Anda datang ke sini itu untuk mengupgrade diri. Mau tidak mau. Kita tidak menerima Anda yang sekarang. Karena kita ini lagi TC PON, TC SEA Games. Apalagi TC Olimpiade. Itu sebabnya kenapa kok kita ini agak berat ngangkatnya. Karena tidak terdeliver dengan baik ilmunya. Bagaimana tidak terdeliver dengan baik? Karena Anda tidak mengetahui bahwa orang di depan sana itu luar biasa sekali dia perjuangannya gitu kan. Untuk bisa mencapai di peringkat diamond sekalipun. Yang ada hanyalah seorang Pak Alam yang pinter. Setuju ya? Pak Alam menarik ya? Setuju ya? Pak Alam pandai, cerdas, luar biasa ya? Pak Jenik apalagi yang visioner. Ya tapi Anda nggak pernah melihat
Siapa yang tahu kalau Pak Jelik double diamond? Tik, tuk, tik, tuk, tik, tuk. Dengarkan pula yang ini. Kerja keras kita adalah bukan pada saat kita di presentasi ya, bukan itu Bapak Ibu. Tapi kerja keras kita adalah bagaimana kita menata mindset kita sehingga mindset kita itu menjadi tepat di bisnis ini, sesuai yang dibutuhkan di bisnis ini. Kuncinya di sana. Kadang-kadang kita butuh waktu lama untuk menata mindset kita. Begitu kita udah tahu caranya, begitu mindset kita udah tepat, maka semua yang kita lakukan, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita berbicara, dan semua aktivitas kita itu sudah tertata otomatis. Kadang-kadang kita disibukkan oleh banyak cara, kita disibukkan oleh teknik-teknik, ya enggak? Yang kita tanyakan gimana Pak caranya, Pak? Seperti itu. Tapi sebenarnya kalau cara itu nggak ada habisnya Pak. Ada 1001 macam cara dan itu semuanya bisa benar. Tergantung pada mindset Bapak Ibu pada saat itu gimana. Dan ini juga menarik. Saya biasanya jualan asuransi itu dari mana? Lebih bagus itu dari referensi, bukan dari blind customer. Kalau kayak canvassing itu blind customer. Loh saya bilang bukan jelek, loh silakan. Ya tapi kalau canvassing itu Anda kalau belum punya mental yang cukup bagus, secara emosional jadi down. Kalau referensi itu jauh lebih bagus. Kenapa? Karena pada saat saya masuk melalui referensi, 50% itu sudah closing. Unik kan? Anda sering mendengarnya, tetapi selalu menemukan pengetahuan baru setelah Anda mendengarkannya kembali. Ini perlu terus untuk diingatkan karena sebagai pemimpin, kita perlu memastikan kepada Anda tentang prinsip kesuksesan di dalam bisnis ini. Yang pertama adalah prinsip dari duplikasi. Topik ini seringkali kita bicarakan. Dan prinsip duplikasi pada awalnya nampak tidak jelas bagi para pemula. Saat Anda memulai, sangatlah wajar yang Anda pentingkan adalah fitur dan benefit dari produk proteksi, atau dari konsep presentasi, atau bagaimana mengembangkan referensi dan rekomendasi dari nasabah agar mereka dapat memperbesar nilai proteksinya. Atau bagaimana para nasabah memiliki pemahaman yang benar tentang peranan dari asuransi sebagai pendamping harta atau pendamping harta waris, sebagai dana pengaman agar pendidikan anak-anak tetap ada, tetap tersedia meskipun nasabah sudah tidak ada lagi. Atau bagi para agen, mereka didorong untuk bagaimana bisa bekerja lebih keras mempresentasikan konsep proteksi kepada banyak orang dari orang-orang yang telah Anda masukkan di dalam list daftar nama. Bagaimana melakukan seleksi atas calon nasabah dan calon agen baru. Atau bagaimana membuat agen baru dapat secara cepat bergabung dalam bisnis Anda. Faktanya, ada yang mau melakukan, ada yang belum mau melakukan. Waduh ya apa sih Rek? Ya gak apa-apa. Tapi aja nemen-nemen gudu aku ya, Jiat. Ada yang fokus langsung tancap gas, ada yang masih butuh penyesuaian karena dianggap bisnis ini hanyalah kerja sampingan. Padahal hal terpenting dari itu semua adalah kekuatan dari duplikasi. Dan seringkali kesadaran itu datang belakangan setelah grupnya terbentuk secara alami, dan bukan pada saat awal dia membangun organisasi bisnis. Jadi sangatlah wajar kalau ada orang masuk di industri asuransi begitu cepat, meraih kesuksesan, menapaki bintang berbintang. Mulai dari 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, hingga 78 miliar dalam waktu singkat. Karena sebelumnya sudah dipersiapkan tataran konsep membangun duplikasinya. Bagaimana dengan Anda? Jadi, kalau kita sudah memahaminya, maka saya pastikan Anda akan memiliki bisnis yang lebih besar dan lebih stabil. Otomatis income Anda akan terus naik secara stabil pula. Duplikasi ini sangatlah penting, bahkan Anda tidak akan mengerti arti dari sebuah sistem kalau Anda tidak mengerti apa itu duplikasi. Bagaimana dia bekerja, apa yang membuatnya dia berhenti, apa yang merusak, dan bagaimana sulitnya membangun duplikasi jika grup sudah terlanjur terbentuk dengan cara kerja yang beraneka ragam. Saya selalu percaya bahwa bisnis besar membutuhkan sistem yang kuat. Disitulah pentingnya duplikasi. Bagi para pembangun bisnis, khususnya para pemula, tidak mudah
untuk memahami konsep duplikasi jika tidak diajarkan. Orang-orang yang memiliki grup besar, meraih income besar secara cepat, meraih peringkat yang lebih singkat, tidak saya anggap mengerti tentang duplikasi. Dan dia bukanlah disebut sebagai seorang pemimpin. Dia adalah seorang pencapai level saja, peraih prestasi. Mengapa? Karena dia belum berhasil membangun duplikasinya. Anda tahu langkah mencapai peringkat tertinggi, tahu bagaimana mencapai level MDIT dengan income 1 miliar setahun, menjadi MDRT dengan memiliki akumulasi omset nasabah 500 jutaan setahun. Ini semua tidak salah, tetap saja benar. Bahkan saya ucapkan congratulations atas prestasi Anda. Namun sesungguhnya pekerjaan belumlah selesai. Tahap pertama, learn how to become a business partner. Ada tahapan selanjutnya, how keep the business and build it. Bagaimana merawat dan mempertahankan bisnis Anda. Tahap selanjutnya, learn how to duplicate yourself. Bagaimana menduplikasikan pencapaian Anda kepada tim Anda. Dan tahapan terakhir adalah learn how the joy and your life have do something the significant and the process. Bagaimana Anda bisa belajar menikmati hidup Anda sehingga dapat mengerjakan sesuatu yang berharga, termasuk proses yang menyertainya. Dan salah satu puncak sukses di bisnis ini adalah membuat anak-anak Anda melakukan bisnis ini setelah mereka mengamati apa yang Anda lakukan setelah beberapa tahun kemudian. Saya dan pasangan saya terus belajar bagaimana mengajarkan nilai-nilai kesuksesan kepada anak kami. Seperti bagaimana mengatasi rasa takut dan mengatasi kesulitan. Kami ingin mereka berpikir untuk masa depan diri mereka melalui usaha yang telah kami rintis ini, agar mereka selalu percaya kepada kemampuan diri mereka, bahwa mereka bisa untuk berani memimpikan sesuatu dan menetapkan tujuan. Kami berpikir bagaimana menemukan lingkungan yang bisa membuat mereka berpikir lebih baik atas hidupnya. Sangat menarik melihat perkembangan anak-anak kami dalam berinteraksi dengan para partner bisnis kami. Bagaimana anak kami bergaul dengan teman-teman mainnya, bagaimana anak kami bisa memimpin mereka, bisa memberikan nasihat bagi adik-adiknya, dan mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan sukacita. Mengamati anak saya yang terkecil, Hubi, yang selalu berminat untuk mendengarkan saya saat berbicara di depan panggung, saat melakukan presentasi, atau menonton ulang tayangan video yang saya buat di channel YouTube ini. Bagaimana anak kami, Arjuna dan Hubi, mau mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan sebagai nasihat sukses dari para partner bisnis kami, dari om-omnya. Sedangkan usia anak saya masih 7 dan 8 tahun. Bagi saya itu sesuatu yang sangat menarik. Anak-anak melihat bagaimana kami meraih penghargaan, melihat pekerjaan yang telah kami lakukan, komitmen yang selalu kami tunjukkan kepada mereka, pengorbanan yang kami lakukan karena kami adalah seorang pemimpin dan tim kami mengharapkan sesuatu dari kami. Karena kami tidak mau melakukan, tapi karena kami pemimpinnya sehingga harus dilakukan. Dan doa saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membuat anak saya kelak memilih mengerjakan bisnis ini dan membangunnya dengan lebih baik. Anda yang mengenal anak saya tahu bahwa anak saya itu cerdas dan pintar secara intelektual, secara mental. Mereka tahu bahwa jika saya sukses, mereka juga akan sukses. Kalau orang tuanya enak, anaknya pun juga enak. Bahkan mereka mengatakan, ayah segera bintang 99 ya, biar kami bisa punya kolam renang, katanya gitu. Mereka tahu bahwa anak-anak akan mendapatkan hasil yang sama atas bisnis yang kami bangun. Ini hal yang bagus tapi juga berbahaya. Karena hak waris atas bisnis jatuh kepada satu orang saja. Sedangkan anak saya ada 3. Anak mono piro? 4. Saya harus memastikan kepada siapa hak bisnis ini akan diwariskan. Itulah sebabnya kami memiliki kode keagenan itu 2. 1 atas nama saya, 2 atas nama istri saya. Dan keduanya aktif. Dan kelak saya akan mengajarkan mereka untuk mulai merintis nomor keagenan mereka sendiri. Tapi tentu saja tetap akan kami wariskan kepada mereka suatu saat kelak
setelah mereka berhasil membangun bisnis mereka sendiri dengan cara yang benar. Saya percaya akan berhasil, karena kami sudah memberikan contohnya, sudah membangun lingkungan yang baik, tetapi mereka tidak akan memahami nilai hakiki dari bisnis ini sebelum mereka membangunnya sendiri. Karena imbalan yang Anda terima bukan dari hasil usaha bisnis ini, tetapi seperti apa jadinya karena bisnis ini. Tapi hukum dan prinsip duplikasi di bisnis ini 180 derajat berbeda dengan apa yang terjadi di bisnis konvensional lainnya. Di bisnis konvensional lainnya ada leader dan ada pengikut, ada manajer dan ada karyawan, ada guru, ada pula muridnya. Mereka tidak akan pernah berganti. Sedangkan di sini tidak seperti bisnis normal di luaran sana. Karakternya berbeda, bakat yang dibutuhkan berbeda, pengetahuan yang dibutuhkan berbeda, modal yang dibutuhkan untuk memperbesar jaringan bisnisnya pun juga berbeda, tanggung jawabnya berbeda, bahkan kesempatannya pun berbeda. Di sini selain Anda menjadi leader, Anda juga menjadi pengikut dalam waktu yang sama. Anda downline tapi sekaligus Anda juga upline dari downline mereka. Anda sebagai murid tapi juga berperan sebagai guru. Anda belajar keteladanan dari orang lain sekaligus Anda perlu menjadi teladan bagi grup Anda sendiri. Anda menjadi pendengar sekaligus menjadi pembicara. Kebanyakan di bisnis konvensional, saat Anda sudah sukses, Anda tidak akan mengajarkan, menunjukkan dengan sungguh-sungguh bagaimana cara Anda berhasil. Saya tidak percaya 100% tentang isi buku atau rekaman audio video yang diajarkan oleh orang-orang sukses di luaran sana. Karena pasti ada yang mereka sembunyikan. Apakah mereka akan membagi rahasianya? Saya tidak yakin. Di mana mereka mendapatkan suplai produk yang termurah, siapa orang yang berperan untuk membantunya, cara mereka memiliki modal besar itu ya apa, kontrak perjanjian bawah tangan dengan siapa saja agar bisnisnya berjalan tetap lancar, kenalan dengan pengusaha atau pejabat yang mana agar semuanya berjalan dengan baik. Nah, hal ini sangat berbeda dengan bisnis yang sedang kami kerjakan. Bahkan kami tidak ingin memiliki rahasia untuk meraih sukses di sini. Seluruh tim kami harus tahu agar mereka bisa meraih sukses yang sama dengan kami. Cara kami agar lebih sukses adalah membantu mereka sukses pula. Itulah yang kita kenal dengan sukses bersama-sama. Itulah pentingnya bagi Anda memahami bagaimana duplikasi dapat bekerja dengan baik, agar dapat mengerti sistem dengan lebih baik. Nah, sementara itu saja yang bisa saya bahas siang ini. Semoga sukses. Jangan lupa klik like dan subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.